pagi, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan analisis kedai nasi goreng mantap. Saya, Iputu Dharmawarsa. Rencana usaha. Usaha kuliner merupakan suatu bisnis yang menjanjikan di mana setiap orang pasti ingin mencoba sesuatu yang enak dan berkualitas, terutama kuliner nasi goreng yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Latar belakang, saat ini wisata kuliner dipenuhi dengan berbagai varian makanan mulai dari cemilan, kue, sampai makanan khas Nusantara. Konsumen cenderung memilih makanan yang bisa membuat perut kenyang dengan harga yang tidak menguras kantung. Makanan yang mudah dijangkau dengan harga yang relatif murah dan dapat membuat perut kenyang adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan yang dicari oleh kalangan muda dan dewasa dengan berbagai menu yang beraneka ragam. Karena selera konsumen yang berbeda dan berubah-ubah setiap waktu, maka kami berencana akan membuat kedai nasi goreng dengan berbagai menu dan perubahan menu setiap 2 minggu sekali serta menyediakan aneka minuman. Rumusan masalah. Dari segi konsumen, mereka mungkin sudah terbiasa dengan rasa nasi goreng yang biasa saja, sehingga diperlukan promosi yang efisien untuk menarik minat konsumen. Dari segi tempat, saat ini banyak tempat makanan yang menjual nasi goreng di samping jalan. Untuk memudahkan konsumen menemukan kedai nasi goreng mantap, kami mencari tempat yang strategis serta mendekorasi kedai semenarik mungkin. Dari segi karyawan, karena perusahaan ini memerlukan berbagai varian rasa, maka diperlukan imajinasi dan kreativitas dari para koki. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui rasa nasi goreng yang paling diminati dan penggunaan promosi yang efektif dan efisien untuk menarik minat pelanggan. Penempatan tempat berjualan nasi goreng untuk meningkatkan kesempatan pembeli mengunjungi kedai dengan lebih mudah. Mengembangkan kreativitas para koki dalam memasak karena kedai ini memerlukan berbagai varian rasa. Baik, pembahasan ini dibagi menjadi 10 bagian. Aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek SDM, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, aspek lingkungan industri persaingan, aspek legal hukum, aspek AMDAL lingkungan alam. Aspek pasar ada 2 bagian. Yang pertama, permintaan. Permintaan konsumen terhadap makanan yang enak dan murah selalu berusaha dipenuhi dengan baik oleh kedai nasi goreng mantap. Penawaran. Yang kedua ada penawaran. Konsep yang ditawarkan yaitu perubahan menu setiap 2 minggu sekali untuk menarik konsumen dengan unik. Selain itu kami memberikan harga yang terjangkau dan tepat dan nyaman. Aspek pemasaran, segmentasi pasar, ada 4 bagian. Aspek geografis, berada di lokasi yang strategis agar mudah ditemukan konsumen. Aspek demografis, konsumen yang kami harapkan dari kalangan muda dan dewasa. Aspek psikografis, harga yang terjangkau membuat konsumen ingin membeli produk kami. Aspek perilaku, konsumen mencari sesuatu apabila dibutuhkan, hingga usaha kami hanya buka dari jam 3 sampai jam 11 malam. Menetapkan pasar sasaran atau targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi seaktif setiap segmen, kemudian memilih salah satu lebih segmen pasar yang dilayani. Target dari kedai nasi goreng mantap mencakup kalangan muda dan dewasa. Menentukan posisi pasar. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang akan ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari kedai nasi goreng mantap adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai kedai yang menjual beraneka ragam menu nasi goreng dengan perubahan menu setiap minggu sekali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Made Diki Satya Nugraha. Aspek teknik dan teknologi. Dalam aspek ini terdapat 3 masalah pokok yang dihadapi sebuah usaha, yaitu masalah penentuan posisi usaha, masalah desain, dan masalah operasional. Pertama ada masalah penentuan posisi perusahaan. Tugas ini mengenai pemilihan strategi berproduksi,
Karena produksi ini bergerak di bidang kuliner, maka strategi produksi yang digunakan oleh kedai nasi goreng mantap adalah berproduksi ketika ada konsumen yang memesan. Terus selanjutnya ada masalah desain. Lokasi usaha harus memperhatikan lokasi pasar dan bahan baku yang tersedia. Kedai nasi goreng mantap berada di sekitar jalan raya Bubutan yang dekat dengan lapangan renon yang gampang dikunjungi konsumen, dan juga tidak jauh dari jarak pasar Badung yang menempuh waktu 15 menit. Dan yang terakhir ada masalah operasional, di mana operasional ini meliputi rencana produksi. Untuk usaha ini, pembuatan nasi goreng sesuai dengan pesanan yang diminta konsumen. Rencana untuk persediaan bahan baku kedai nasi goreng mantap menggunakan metode FIFO, yaitu bahan baku yang pertama masuk, maka itulah yang akan pertama diolah sesuai keinginan konsumen. Selanjutnya ada aspek manajemen kedai nasi goreng mantap menggunakan fungsi manajemen Jepang, zero defect. Nah, di sini ada planning, promosi dengan media elektronik, bahan baku yang bermutu, berkualitas, karyawan yang memiliki kemahiran. Terus selanjutnya ada doing, berarti melakukan uji coba terhadap perencanaan yang telah dibuat. Terus ada cek, pengecekan ini lebih ditetapkan pada produk yang sudah akan dihasilkan, apakah sudah sesuai standar atau tidak. Dan yang terakhir ada acting, apabila terdapat kesalahan pada produk yang sudah melewati proses pengecekan, maka kami akan mengkaji pada bagian mana yang kurang dan memperbaikinya. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, terdiri dari 1 orang manajer minimal S1 ekonomi dan bertanggung jawab, 3 orang koki memiliki kemampuan dan kreativitas yang tinggi. Terus ada 2 orang pramusaji bertanggung jawab dalam melayani konsumen, 1 orang kasir melayani pembayaran dan jujur dalam bekerja, 1 orang tenaga serabutan membantu karyawan lain dalam pekerjaan bersifat umum. Selanjutnya ada aspek finansial keuangan. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan. Pertama ada modal tetap. Modal tetap dengan peralatan ditambah perlengkapan. Peralatan sebesar 7 juta rupiah ditambah perlengkapan sebesar 15 juta rupiah dan hasilnya adalah 22 juta rupiah. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja dengan biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya tenaga kerja. Biaya produksinya adalah 16.200.000 rupiah ditambah biaya overhead 5.600.000 ditambah biaya tenaga kerja 12.500.000 dan hasilnya adalah 34.300.000. Terus selanjutnya ada estimasi persiapan usaha. Studi awal survei usaha sebesar 1 juta rupiah. Persiapan awal sebesar 34.300.000 rupiah. Sewa gedung 10 juta rupiah. Peralatan sebesar 7 juta rupiah. Perlengkapan 15 juta rupiah. Pelatihan karyawan 2.200.000 rupiah dan jumlahnya adalah 69.500.000 rupiah. Setelah itu ada cash flow, arus kas. Cash inflow kas atau kas masuk. Penerimaan penjualan nasi goreng di tahun pertama sebesar 321.600.000 rupiah dan di tahun kedua sebesar 374.400.000 rupiah. Di tahun ketiga sebesar 421 juta rupiah, 421.200.000 rupiah. Terus ada penerimaan penjualan minuman. Tahun pertama sebesar 113.400.000 rupiah. Di tahun kedua sebesar 129 juta. Di tahun ketiga sebesar
Rp145.800.000 dan jumlahnya di tahun pertama sebesar Rp441 juta, di tahun kedua sebesar Rp504 juta, di tahun ketiga sebesar Rp567 juta. Terus cash arus flow atau arus kas. Yang pertama ada kegiatan operasional. Di tahun pertama kedua tidak ada. Terus tenaga kerja tahun pertama sebesar Rp150 juta, tahun kedua sebesar Rp150 juta, dan di tahun ketiga sebesar Rp150 juta. Biaya produksi di tahun pertama sebesar Rp194 juta, di tahun kedua sebesar Rp210 juta, di tahun ketiga sebesar Rp228 juta. Biaya overhead di tahun pertama Rp67.200.000, di tahun kedua Rp81.600.000, di tahun ketiga Rp95.460.000. Terus ada promosi tahun pertama sebesar Rp5 juta, di tahun kedua Rp5.700.000, di tahun ketiga Rp6.100.000. Terus selanjutnya ada pembelian peralatan tahun pertama Rp22 juta, dan jumlahnya adalah di tahun pertama Rp438.600.000, dan di tahun kedua sebesar Rp447.300.000, dan di tahun ketiga sebesar Rp480.160.000. Selanjutnya ada net cash flow dari aktivitas operasi. Kas masuk dikurang kas keluar. Di tahun pertama sebesar Rp2.400.000, di tahun kedua sebesar Rp56.700.000, dan di tahun ketiga sebesar Rp86.840.000. Selanjutnya ada aliran kas dari aktivitas pendanaan. Modal sendiri di tahun pertama Rp201 juta, di tahun kedua Rp159 juta, di tahun ketiga Rp161 juta. Terus yang terakhir ada net cash flow. Net cash flow aktivitas operasi ditambah aliran kas aktivitas pendanaan. Modal sendiri di tahun pertama sebesar Rp204 juta, di tahun kedua Rp215.700.000, di tahun ketiga Rp240.840.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fibiani Suryanto, saya NPM 17321213669. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek finansial keuangan, di mana yang saya jelaskan pertama yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Jumlah dari HPP di tahun pertama yaitu Rp236.466.000. Di tahun kedua Rp253.788.000, dan di tahun ketiga Rp271.218.000. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi tahun pertama. Laba kotornya sejumlah Rp204.534.000. Laba sebelum pajak Rp161.234.000, dan laba setelah pajak Rp145.110.600. Laporan laba rugi tahun kedua, di mana laba kotornya sejumlah Rp218.712.000, laba sebelum pajaknya sejumlah Rp171.312.000, dan laba setelah pajak Rp154.180.000. Laporan laba rugi tahun ketiga yaitu laba kotornya sejumlah Rp264.282.000, laba sebelum pajak sejumlah Rp200.912.000, dan laba setelah pajak Rp180.820.800. Yang selanjutnya yaitu ARR atau Average Rates of Return.
di mana ARR sama dengan laba bersih atau investasi rata-rata. Modal kerja sama dengan Rp34.300.000 dikali 12 bulan sama dengan Rp411.600.000. Rata-rata dana investasi dalam aktiva tetap sama dengan Rp22 juta dibagi 2 sama dengan Rp11 juta. Total investasi rata-rata sama dengan Rp11 juta ditambah Rp411.600.000 sama dengan Rp422.600.000. Yang selanjutnya, ARR di tahun pertama sama dengan 34%, di tahun kedua 36%, dan di tahun ketiga 43%. Yang selanjutnya yaitu payback period, di mana jumlah PV kas masuk sama dengan Rp493.312.200. Payback period sama dengan 2 tahun ditambah Rp125.508.600 per Rp185.220.800 dikali 12 bulan sama dengan 8,13 sama dengan 2 tahun 8 bulan 39 hari sama dengan 2 tahun 9 bulan 9 hari. Jadi, investasi yang telah ditanamkan oleh kedai nasi goreng mantap akan kembali dalam kurun waktu selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan 9 hari. Yang selanjutnya, Net Present Value atau NPV, di mana dari tabel di gambar maka dapat dijelaskan bahwa PV outlay sama dengan Rp433.600.000, PVCF sama dengan Rp406.152.277 sama dengan Rp27.447.723. Hasil analisis dengan metode NPV memperoleh nilai Rp27.447.723 yang positif, maka usaha ini layak untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu Profitability Index atau PI, di mana PV kas masuk tahun 1-3 dibagi investasi sama dengan Rp493.312.200 dibagi Rp433.600.000 sama dengan 1,4. Dinilai dari maka usaha ini layak karena memiliki lebih dari satu. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Niputu Lila Aristariana, NPM 173-2121383 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan aspek finansial atau keuangan. Saya akan menjelaskan break-even point atau BEP. Dari analisis yang kami lakukan terhadap kedai nasi goreng mantap, didapatkan BEP sebesar Rp406.132.075. Jadi, usaha kedai nasi goreng mantap ini akan mengalami titik impas pada saat menghasilkan penjualan sebesar Rp406.132.075 atau keuntungan akan tercapai pada saat penjualan di atas Rp406.132.075. Lanjutkan dengan aspek ekonomi dan sosial. Adapun dampak dari aspek ekonomi yang ditimbulkan dari usaha kedai nasi goreng mantap ini, yang pertama adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran, sehingga pendapatan keluarga akan meningkat. Yang kedua, menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah lokal melalui penambahan peluang dan kesempatan kerja, pemerataan pendistribusian pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah, serta memperoleh pendapatan berupa pajak dari usaha yang dikelola oleh perusahaan. Lanjutkan dengan dampak dari aspek sosial. Yang pertama, adanya perubahan demografi melalui perubahan komposisi tenaga kerja. Dengan adanya usaha ini, kami dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan juga menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Denpasar. Yang kedua, perubahan budaya melalui terjadinya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap suatu rencana usaha. Lanjutkan dengan aspek lingkungan, industri atau persaingan. Aspek lingkungan industri lebih mengarah kepada aspek persaingan di mana usaha tersebut berada.
Masuknya suatu usaha yang sejenis di tempat yang sama akan menimbulkan ancaman bagi usaha yang sudah ada, seperti perebutan pangsa pasar dan perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Dalam mengatasi hal tersebut, kedai nasi goreng ini akan menciptakan perbedaan untuk kedepannya, seperti mengadakan lomba memasak dan sebagai apresiasi untuk pemenang, menu yang dipergunakan oleh pemenang tersebut akan dijadikan menu spesial di kedai nasi goreng mantap. Lanjutkan dengan aspek legal atau aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang cukup menentukan dan menjamin akan kelangsungan suatu kegiatan usaha. Aspek hukum merupakan legalitas kelangsungan usaha, sedangkan usaha yang sedang berproduksi akan segera terhenti begitu saja atau terhenti perlahan jika produk yang dihasilkan tidak memiliki jaminan hukum. Selanjutnya, jenis badan usaha yang dipilih dalam usaha ini adalah perusahaan perorangan. Sementara itu, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat kedai nasi goreng mantap ini di daerah setempat terbagi atas dua bagian, yaitu izin usaha dan izin lokasi. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan yang pertama yaitu akta pendirian perusahaan dari notaris setempat. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama pemilik usaha. Dan yang kelima yaitu surat izin tempat usaha atau SITU. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin lokasi perdagangan adalah yang pertama, surat izin usaha, yang kedua, surat akta tanah, yang ketiga, surat izin mendirikan bangunan atau IMB, yang keempat, surat pajak bumi dan bangunan, yang kelima, surat rekomendasi dari tetangga, yang keenam, surat rekomendasi dari RT atau RW, yang ketujuh, surat rekomendasi dari kecamatan, dan yang terakhir, KTP dari pemilik usaha. Dilanjutkan dengan aspek AMDAL atau lingkungan alam, di mana kami menggunakan suatu langkah dalam pengolahan limbah kami. Untuk limbah padat, kami memisahkan antara yang organik dan non-organik. Limbah organik akan dimanfaatkan untuk membuat pupuk, dan limbah non-organik akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk limbah cair, kami akan melakukan pengelolaan air limbah secara kimia, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Di mana langkah-langkahnya yaitu kami tidak langsung membuang air langsung ke dalam pembuangan air, namun kami membersihkannya atau menyaring air tersebut agar bebas dari limbah kimia yang membahayakan lingkungan. Baik, lanjutkan dengan simpulan. Dari semua kajian aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa usaha kedai nasi goreng mantap ini layak untuk dijalankan. Hal ini dapat ditunjang dengan kajian aspek keuangan dengan menggunakan metode NPV, memperoleh nilai yang positif yaitu sebesar Rp27.447.723 dan dengan metode memiliki nilai lebih dari 1. Dengan menggunakan metode BEP dapat diketahui keuntungan yang akan tercapai oleh kedai nasi goreng mantap pada saat penjualan yaitu di atas sebesar Rp406.132.075. Sedangkan dari aspek sosial, kedai nasi goreng mantap dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar Denpasar dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Denpasar. Saran yang dapat kami berikan dari analisis ini yaitu dari ke-10 aspek yang telah dikaji, usaha kedai nasi goreng mantap ini dinyatakan layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Kami yakin usaha ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan dunia bisnis dan era globalisasi seperti saat ini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata dan bahasa, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.